warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Noni Febrina SPD, guru biologi dari SMA Negeri 1 Torgamba. Pada video kali ini, saya akan menceritakan praktik baik pembelajaran saya, yaitu penerapan media pembelajaran interaktif untuk materi virus pada pembelajaran biologi di kelas 10. Praktik baik saya ini akan saya ceritakan dengan menggunakan metode STAR, yaitu Situation, Task, Action, dan Result. Pada situasi awal yang saya rasakan adalah sebagai guru biologi saya menghadapi tantangan klasik, yaitu murid yang tidak bersemangat dalam belajar, khususnya pada materi virus yang abstrak dan kompleks. Ditambah lagi buku teks yang hanya menyajikan gambar statis dan penjelasan panjang. Berdasarkan diagnosis awal melalui pretest dengan 10 soal pilihan ganda, rata-rata nilai murid berada di rentang 50-60, yaitu di bawah KKM. Nah, murid juga masih kesulitan membedakan penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Dan untuk reproduksi litik dan lisogenik pada virus, murid juga masih mengalami kesulitan untuk membedakannya. Kemudian dari hasil observasi pada saat pre-les atau jam kosong, 60% murid lebih aktif bermain ponsel dengan membuka YouTube, TikTok, dan juga bermain game. Kemudian 80% memiliki akses internet di rumah tetapi jarang menggunakan teknologi untuk belajar. Saat jam pelajaran, 80% murid sering melirik ke pintu dan jendela seolah menanti bel istirahat. Kemudian, ada beberapa murid yang sering meminta izin untuk pergi ke toilet dengan durasi yang cukup lama. Dan saat asik menjelaskan, saya mengamati ada beberapa murid yang diam-diam tertidur di belakang. Saya merasa kecewa karena saya sudah berusaha maksimal mungkin dalam menyiapkan pembelajaran, seperti menyusun slide PowerPoint. Tapi ternyata pada materi virus, sulit dipahami murid jika hanya disampaikan secara linear dengan PPT. Nah, untuk itu, saya harus berubah dan mencari cara agar murid bisa berinteraksi langsung dengan materi, bukan hanya menjadi pendengar yang pasif. Situasi ini mendorong saya untuk mendesain ulang pembelajaran agar konsep virus menjadi konkret dan interaktif, dengan memanfaatkan kecakapan digital murid dan mendorong kemandirian belajar melalui akses materi 24 jam. Banyak cara yang saya lakukan untuk menemukan inspirasi baru tersebut, mulai dari berdiskusi dengan rekan sejawat, kemudian mencari referensi dari internet, mengikuti berbagai webinar, dan juga pelatihan tentang pembelajaran berbasis web. Akhirnya saya menemukan sebuah strategi, yaitu penerapan media pembelajaran interaktif atau MPI dengan Google Sites. MPI adalah media yang memungkinkan interaksi dua arah antara murid dan konten, meningkatkan retensi pengetahuan hingga 80% dibandingkan dengan metode pasif. Dan dari pengalaman yang saya dapat saat mengikuti pelatihan Google Master Trainer, saya memutuskan menggunakan Google Sites sebagai media pembelajaran interaktif karena Google Sites itu memiliki beberapa keunggulan, di antaranya akses yang gratis, mudah diakses via ponsel, tanpa instalasi aplikasi khusus, kemudian mendukung embed video, kuis, dan animasi. Desainnya sederhana dan cocok untuk guru non-IT seperti saya. Untuk mendorong literasi digital murid, saya harus bisa mengintegrasikan teknologi secara inklusif sehingga semua murid, termasuk yang kurang mahir digital, dapat mengakses dan berinteraksi dengan MPI. Tantangan spesifik yang saya hadapi saat pertama kali merancang MPI dengan Google Sites adalah yang pertama, memetakan kebutuhan murid, yaitu gaya belajar, akses internet, dan perangkat elektronik yang mereka miliki. Yang kedua, menyusun konten interaktif di Google Sites. Yang ketiga, merancang navigasi situs agar murid tidak bingung saat mengakses MPI. Yang keempat, membuat elemen interaktif sederhana seperti tombol klik untuk memulai kuis. Yang kelima, mengintegrasikan teknologi secara bermakna. Dan tantangan terbesar yang saya hadapi adalah waktu untuk mempersiapkan media pembelajaran ini meningkat 3-4 kali lipat dibandingkan dengan mempersiapkan PPT konvensional. Tahap ketiga, action atau aksi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, langkah sistematis yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan rekan sejawat dan alumni Google Master Trainer dalam mendesain Google Sites yang menarik bagi murid.
Adapun langkah-langkah yang saya lakukan dalam praktik ini adalah: pertama, sebelum memulai pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui akses teknologi yang dimiliki oleh murid. Kedua, saya membuat situs Google Site dengan judul Eksplorasi Virus Interaktif dengan rincian isi dalam situs adalah sebagai berikut. Halaman beranda berisi pengenalan virus dan tujuan pembelajaran. Halaman materi berisi penjelasan mengenai virus yang dikemas dalam bentuk PPT, handbook, dan akses ke Gemini AI untuk mempermudah murid dalam mencari informasi tentang virus. Halaman video berisi video animasi yang menjelaskan reproduksi virus, litik dan lisogenik, dan anime yang menceritakan tentang sel imun yang melawan infeksi virus di dalam tubuh. Halaman asesmen berisi kuis interaktif yang saya buat dengan aplikasi WordWall, evaluasi dengan Google Form dan LKPD. Halaman refleksi berisi hasil refleksi online murid yang saya desain dengan menggunakan aplikasi Padlet. Dan halaman profil berisi biodata pengembang site. Ketiga, dalam proses pembelajaran saya membagi murid menjadi kelompok heterogen terdiri dari 5-6 orang untuk mengeksplorasi situs bersama via ponsel masing-masing. Kemudian murid melakukan navigasi secara mandiri, berdiskusi, dan mengerjakan kuis. Untuk melatih kekompakan, saya mengajak murid bermain kuis secara berkelompok. Terakhir, murid tetap bisa mengakses MPI kapan saja walaupun jam pelajaran telah berakhir. Misalnya, mereka bisa mengakses MPI di saat jam istirahat di luar kelas. Refleksi. Dari pembelajaran yang saya lakukan, saya berhasil mengintegrasikan Google Site sebagai media interaktif yang efektif dan menyenangkan bagi murid. Teknologi ini menjadi jembatan pemahaman materi yang abstrak. Dampak yang saya rasakan secara langsung adalah setelah melaksanakan pembelajaran berbasis MPI ini, keaktifan murid meningkat dengan signifikan, terlebih ketika pembelajaran dilakukan dan diselingi dengan kuis online. Suasana kelas menjadi lebih hidup serta menggembirakan bagi murid. Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah murid bisa terbiasa belajar mandiri via web yang merupakan kebiasaan baik untuk era digital. Dengan harapan aktivitas bermain game mereka dapat berkurang dan terganti dengan aktivitas belajar online. Demikianlah cerita praktik baik penerapan media pembelajaran interaktif yang telah saya lakukan di kelas 10 pada mata pelajaran biologi. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih.